Hai teman-teman, nah beberapa hari yang lalu saya baru aja menghadiri acara dari First Class. Nah kali ini langsung ada bintang tamunya, thank you Rachel sama Baby. Hai. Wah hadir di Hai. sini. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol nih. F People, gue kenal Rachel kan F People Betul sebagai sekali. publisher juga. Nah yang gue kaget, wah tiba-tiba ada Baby. Ada Baby, ya Baby kan? Miss Global internasional ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau cari tahu nih. By the way, kemarin acaranya keren banget. Terima Mantap. kasih, thank you for Thank you coming. for coming. Sama-sama. Iya. Yes, seneng banget bisa hadir, banyak artis juga di sana. Ada Ola Ramlan, ada Aura Kasih, ada Dr. Devia, Sandi Aulia juga ada Sandi ya. Aulia juga, wah, ada Nova pokoknya. Elisa. Aduh, full of, Bertabur iya, ya, dan bertabur putri-putri bintang. juga. Putri-putri juga banyak ya. Iya. Oke, kita mau tahu dulu, kita mau cari tahu apa sih ini. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. First Class dari F People. Nah, mungkin siapa Rachel? Iya. Tak kenal maka tak sayang katanya. Iya. Saya Rachel Octavia, salam kenal semuanya. Terima kasih Ruby udah diundang ke podcastnya yang pasti menginspirasi. Sebagai pebisnis biasanya yang diundang tokoh-tokoh ya Iya. kan, putri-putri berprestasi, dan sekarang mungkin publisher ya Publisher, kan. yes, iya. Jadi aku tuh memulai F People tuh 2017 saat itu. Jadi ketika aku bekerja pada sebuah media besar internasional pada saat 2017 itu medianya cabut dari Indonesia. Terus aku pikir sayang banget ya, udah aku bangun brandnya, bangun Iya. komunitasnya, terus tiba-tiba kayak kalau di stop gitu aja ini. Tapi itu momen yang membuat aku tuh kayak harus berarti waktunya mulai sendiri gitu. Jadi kita buat namanya The F People. The F People. The F People. Tapi F itu pada saat itu karena waktu itu medianya media fashion, sebetulnya orang taunya sebagai fashion, dan aku mau nyebutnya fabulous Fabulous, gitu. okay. Jadi the fabulous people, the fashion people pada Okay. saat itu, karena memang kalau saat 2017 tuh fashion lagi naik banget ya kan, kreativitas. Kita lagi transformasi tuh dari print digital, jadi Iya. semua orang lagi kayak mencari bentuk ya kan. Ada free magazine juga lagi in banget 2017 tuh waktu itu ya kan. Jadi kayak orang-orang media tuh lagi berlomba-lomba untuk paling kreatif gitu kan. Jadi menurut aku saat itu energinya fashion dan fabulous Iya. gitu. Momentumnya pas Momentumnya itu ya. waktu saat itu pas. Dan kita buka office di Bali saat itu, kita buka Bali, beberapa bisnis yang lain gitu Iya. ya. Pokoknya kita benar-benar explore. Terus 2017 disambut baik, 2018, 2019 COVID. Iya kan gitu. Jadi kita sempat bertransformasi ke digital, semua aktivitas digital kan. Ruby kan dia dulu selalu datang acara aku kan, Iya, selalu iya, acara iya. terus-terusan Iya, ya kan, iya. selalu acara terus, Iya. fashion show, Supportive trunk banget show, dari dulu iya ya, dari dari dulu, dulu. ini teman baik banget, makanya sekarang Iya, iya, dan iya. sampai sekarang masih tetap suportif, Iya. luar biasa kan. Iya, Nah, tuh. sampai 2019 COVID, 2020 gitu kan. Terus aku pikir kan setiap masa tuh pasti kan berganti ya, Iya. teknologi berganti, musim berganti. Jadi aku terus terang sempat kayak berhenti sejenak, jeda untuk mikirin nih, ini gimana supaya bisnis itu bisa terus berjalan dan relevan dengan keadaan, ya dong, Iya, gitu iya, kan. iya, iya, betul, Karena betul. kan kalau dulu kita orang lama sukanya majalah banget, Iya, ya kan. Tapi kan iya. orang sekarang, maksudnya yang sekarang bukan berarti majalahnya tidak lagi menarik, tapi kan kita harus beradaptasi sama Adaptasi, digital, iya, ya kan. iya, Kalau iya. nggak kita bisa selesai di situ. betul. Nah, pada saat diam itu sebetulnya aku jadi explore. Jadi perusahaanku tuh bukan cuma perusahaan media pada akhirnya, tapi juga jadi marketing company. So we help the brand Iya. untuk dalam hal marketing 360, dari mulai activations, branding, PR, marketing gitu ya. Penetrasi ke media-media yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya aku ada jedanya nih ya, the magazine itself gitu. Tapi tahun ini aku tuh ketemu sama orang-orang yang sama nih, orang-orang yang kenalnya udah lama, tapi ternyata
ketika kita berjalan dan brandnya sudah berjalan, kadang-kadang orang lain lebih percaya sama kita dibandingin kita percaya sama diri sendiri gitu kan. Ada kan momen-momennya kita nggak pede, ya kan, padahal gitu lu jagonya gitu ya, lu Iya, jagonya tapi kan nih. kayak, Iya. aduh bisa nggak ya? Maksudnya dengan competing yang ini kan juga media kan, kalau dulu kan banyak banget. Sekarang kan udah mulai berkurang kan satu-satu gitu. Terus orang masih kayak, emang masih jalan majalah gitu kan, di antara gempuran digital ini emang majalah masih works gitu. Tapi ternyata dengan perjalanan waktu, aku tuh belajar bahwa ketika kita menemukan segmentasi yang pas, itu tuh menjawab kebutuhan yang itu. Gitu. Jadi either sekarang mainnya di luxury sekalian atau mass sekalian. Karena di tengah-tengah lagi agak sulit, lagi struggling ya kan gitu. Beruntungnya ketika aku mengerti industri luxury di beberapa tahun terakhir di luxury, jadi oke, kita bertransformasi. Jadi dari F yang fabulous kita ganti jadi first class sekarang. Rebranding, kita naik kelas gitu. Karena kan gini, yang pembaca-pembaca dulu mungkin lagi pada saat itu lagi memulai karir. Ya right? Tapi 8 tahun kemudian mereka udah jadi decision maker, right? Gitu. Jadi first class ya. Jadi kelasnya juga udah bukan di sini lagi, mereka udah di atas. Semuanya udah jadi director, jadi owners, ya kan gitu. Jadi udah pengambil keputusan. Jadi udah saatnya juga dalam fundamental filosofi dan lain-lain berubah gitu. Tapi kan kitanya juga pasti harus berubah dan harus punya strategi-strategi baru, benar nggak gitu. Dan kali ini ketika banyak orang-orang yang membantu dan mensupport, salah satu nama yang harus aku sebut namanya Ari Kais, ya kan gitu. Itu kan kayaknya kan konektor tuh ya, dia kan dia tuh mengkoneksi kanan kiri, yang memberikan semangat apa segala macam gitu. Dan juga Ari tuh yang memperkenalkan aku sama Baby sebetulnya. Jadi Ari bilang oke, dan aku tidak terlalu bersentuhan sama industri pageant. Kalau Ruby masih bersentuhan banget sama pageant, yang selalu suportif, ya kan. Terus akhirnya aku belajar. Kadang kita hidup harus belajar terus ya, belajar. Gitu akhirnya oke, aku harus regenerasi nih. Maksudnya karena bisnisnya berkembang, ini adalah salah satu platform, tapi kan nggak bisa aku terus yang di depan, karena kalau aku yang di depan energinya habis cuma ngurusin satu, ya kan. Dan juga kita harus juga memberikan kesempatan buat yang muda untuk belajar dan memimpin dong, ya kan. Kan energi baru, ya kan, pemikiran baru, point of view baru, otak yang baru gitu kan. Punya fanbase juga nih. Fanbase ya kan. Dan secara tren kan jadi relevan dong, apalagi di lifestyle, ya kan gitu. Jadi aku belajar untuk regenerasi dan melepaskan, tapi kan tentunya dalam waktu kurasi itu kan kita siapa ya gitu. Terus tiba-tiba ada background jurnalis juga dong. Exactly, itu harus penting banget. Karena yang kita sajikan adalah media. Jadi harus mengerti soal jurnalis kan. Jadi begitu dari beberapa nama yang dikasih, terus Baby salah satu nama itu aku ngelihat profilnya dia, ternyata dia cukup lantang, berani memimpin debat lah, ya kan, ini segala macam. Aku yakin nih dalam hatiku, aku doain juga, aku yakin kayaknya wah this is the right person gitu. Karena nggak cuman cantik tapi pinter, itu penting sih menurut aku. Beauty and brain tuh mesti sama-sama gitu ya. Ya kan di industri lifestyle ini kalau pinter aja juga rasanya ada kurangnya, ya kan. Kalau cantik aja juga nggak pas, ya. Tapi kalau misalnya good looking, good knowledge, ya kan, itu ya perpaduan yang tepat. Dan makanya kita hadirkan Baby di sini, ya kan, menyambut Baby sebagai editor at large the F people, the first class people, gitu. Dan untungnya Baby juga menyambut dengan baik. Gimana rasanya pas pertama kali? Rasanya mixed feelings ya pastinya, karena memang ini bukan sekedar title, tapi juga it comes with big responsibility as editor at large, apalagi melanjutkan estafet semangatnya dari Ci Rachel kan, yang udah memimpin dengan dedikasinya, dengan hatinya untuk mengembangkan F People Magazine. Jadi ya menurut aku senang, excited at the same time, tapi juga nervous kayak ya bisa nggak ya gitu. Tapi kayak tadi Ci Rachel bilang, ada sometimes momen yang kita ngerasa kita nggak percaya diri kita sendiri, tapi orang lain percaya sama kita. And it feels amazing. Dan aku dari situ akhirnya merasa oke, it's a calling, karena memang masih sejalan juga sama my background. Karena aku jurnalis for 7 years sebagai producer, terus juga news anchor, reporter. Jadi walaupun memang medianya beda ya, waktu aku TV, ini medianya majalah cetak, tapi aku
paham lah kira-kira sistemnya bagaimana, terus dan kan kita juga membimbing, kan gitu. Yang kali lepas gitu aja. Dia tuh orangnya sangat-sangat hands on lah ya. Sister banget, big sister. Jadi aku nggak ngerasa takut gitu ya. Jadi malah semangat banget untuk apalagi nih Kak, I'm ready to absorb all of the knowledge untuk bisa ngembangin the F People magazine bareng-bareng. And the other way around, aku rasa point of view dari baby yang memang relevan gitu ya, kan beda. Jadi kita jadi kaya secara konten juga jadi kaya gitu kan, karena kan dia yang tahu trennya begini, gitu kan. Kita expanding. Dan good newsnya lagi kalau dulu kita hanya distribusi di Indonesia, dan sekarang kita distribusinya Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Wow. Gitu. Jadi kita berharap banget supaya ini bisa jadi kendaraannya teman-teman yang punya bisnis lokal yang mau mendunia. At least kita start dari Asia dulu. Let's work with us gitu kan. Karena kan sekarang orang Indonesia punya brand banyak, kualitasnya nggak main-main, kan gitu. Dan lagi dilirik dunia juga gitu. Jadi pintu-pintu ini bisa terbuka dan ini juga jadi kendaraan. Dan kami tuh menyajikannya bilingual. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gitu. Karena menurut aku kayaknya segala sesuatu tuh mungkin kalau kita menciptakan sesuatu dan launching itu aku nggak bilang mudah, tapi lebih mudah dibandingin mempertahankan. Bener kan? Iya kan? Kayak launching tuh bisa ya udah punya semangat di awal gitu. Nah, menjaga semangatnya itu tuh berapa lama runway kita ya kan ininya. Nah, aku pikir kenapa aku rebranding, kenapa aku membuat usaha-usaha ini karena memang harus relevan, harus sustain, ya kan? Kalau cuman sekedar tren aja nggak cukup, ya kan? Apalagi di zaman yang sekarang ini kata orang lagi susah, ya kan? Tapi sebetulnya kita tuh punya kesempatan yang gede, tapi tentunya harus gandengan tangan. Ini ini kolektif effort. Makanya kayak Ruby gitu kan mengundang kami kemarin tuh, aduh terima kasih banget gitu. Dadakan. Padahal habis meeting langsung langsung gitu. Padahal kan kalau dilihat kan ini juga sebetulnya lebih ke bisnis ya. Sedangkan kami kan lifestyle ya Bi ya gitu. Tapi gimana Bi? Kenapa akhirnya ngundang ke jadi gantian kita ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Satu ya teman-teman semua. Ya kan Baby kenal, Rachel kenal, Ari kenal, sama beberapa lagi kenal, Wilda kemarin kenal gitu kan. Nah, yang saya penasaran adalah di cover kan Ola Ramlan, ya kan? Tapi ada foto bareng-bareng dan lintas Yayasan Pageant. Nah, itu mau tanyain tuh. Coba ceritakan itu ya, mungkin keunikannya. Kalau Rachel mungkin nggak. Gimana tuh? Ada dalam satu frame, itu lintas dari yayasan-yayasan. Iya, ini sebuah sejarah ya. Ini sebuah pertama kali bisa dari lintas organisasi, lintas beauty pageant, kita bisa dalam satu frame. Dan menurut aku ini juga satu gebrakan yang merepresentasikan perubahan dari fabulous ke first class. Jadi kita mau redefine tentang beauty, success, dan juga impact. Karena kan memang beauty pageant kita diharuskan para queen-nya itu bisa membawa impact untuk surroundings, dan juga kita mau memberikan definisi kecantikan itu yang berbeda, nggak cuma cantik tapi kita juga berwawasan, kita juga peduli sama isu sosial. Jadi online lah sama tema yang diangkat sama the F People magazine. Dan selain itu juga mungkin itu jadi inovasi yang fresh, terutama ada aku juga sebagai editor at large-nya yang adalah beauty queen juga. Jadi ya kedepannya mungkin akan ada kolaborasi-kolaborasi yang lebih menggemparkan dunia. Itu ya lintas queen yang kita dimana juga walaupun beda-beda organisasi tapi kita tetap satu sisterhood gitu. Satu sisterhood. Tapi menurut saya pas banget sih dengan istilah kata menggandeng para pageant karena kan mereka jadi sosok-sosok yang punya fanbase masing-masing. Apalagi tadi lintas tadi ya, lintas yayasan yang punya fanbase, wah kesedot semua. Itu banyak orang-orang banyak bertanya-tanya ya, begitu kita keluar di sosial media tuh engagementnya ramai banget. Iya, karena setiap yayasan punya fanbase-nya masing-masing, istilah kata kayak gitu kan. Dan itu kayaknya ketika ada di situ, semua kayak menyatu. Kemarin portal-portal pageant main datang banyak banget itu. Itu jadi bikin para fanbase masing-masing organisasi jadi semakin kayak damai gitu ya. Itu dia. Iya. Karena kan
ketika kompetisinya berlangsung tentunya semua orang kompetitor. Iya. Tapi ketika sudah selesai kan semua orang di level yang sama menyuarakan hal yang sama sebetulnya in a way kan gitu. Jadi semoga ini jadi platform yang juga kayak menyatukan. Iya kan. Gitu. Kak Robi gimana? Suka nggak hasil photoshootnya? Wih, keren banget. Aku suka banget. Sebagai orang yang tahu banget dapur-dapurnya, ya kan ini ya. Persiapannya semuanya. Tapi emang di belakang itu orang-orang yang tepat lah. Iya, untuk Ko Aldo Sinarta, Kak Arikais juga. Betul. Ernesto, Abraham, baju-bajunya semuanya. Sebetulnya yang paling challenge itu juga ngumpulin jadwal. Oh iya, masing-masing pada kesibukan masing-masing ya. Iya. Karena itu kan itu ya apa namanya banyak pihak ya kan. Betul. Tapi aku nggak percaya sama kebetulan sih. Ya kan gitu. There's no such a coincidence. Pasti itu ketemu juga pasti ini. Hari ini ketemu lagi juga nggak coincidence ya kan. Iya. Terus terang aku udah rada lama nggak ketemu Ruby ya kan. Ketemu di acara kemarin langsung dan dia gercep juga orangnya. Ini orang paling gercep nih ya kan. Keras banget. Kan supporting dong. Kan supporting. Dan lintas industri itu loh yang aku kagum tuh. Ruby bisa mikirin lintas industri juga. Nah, kalau gue dari sisi gue pengen belajar di industri ini strateginya apa, di industri ini strateginya apa, ini apa. Jadi ketika itu kan nyerap kan. Betul. Dan kita bisa jadi harus out of the box gitu. Betul. Oh di sini berhasil di industri ini nih, ini berhasil nih. Betul. Industri kan setiap industri nggak punya pakem cara cara bisnis kadang ada cara bisa di-apply. Dan jadi kalau ngobrol sama orang nyambung. Betul. Oh pinter banget tuh tipsnya ya kan. Iya, jadi kan yang ini tahu, industri ini tahu, industri ini tahu. Iya betul, dari sisi jurnalis apalagi kan. Ketika ngomong sama orang kan harus kalau nyambung. Kelihatan banget yang kosong isinya tuh kelihatan. Betul. Ketika kita ngomong itu kan kita juga jadi kayak satu energi nggak bohong ya kan. Kedua knowledge juga nggak bohong ya kan. Jadi dan sekarang aku rasa kalau misalnya kita mau belajar, yang penting niat belajarnya. Belajar tuh bisa dari mana aja ya kan gitu. Nah, saya belajarnya dari podcast ini, dari ngobrol itu kan cakep ya. Ilmunya ada orang yang bodoh, adanya orang yang malas. Iya benar. Makanya kalau menemukan podcast ini di YouTube ya kan, yang baru pertama nonton sampai habis ya kan, ya kan. Dan sekarang tuh kayaknya memang eranya adalah era kolaborasi dibandingkan kompetisi, betul, ya kan, gitu. Jadi kalau ngelihat ada orang yang lebih keren dari kita, lebih banyak achievement dari kita, jangan ngerasa kompetisi sama dia, tapi kalau ajak collab, betul. Aku aja kita berdua saling belajar, ya kan gitu. Big sister. Beb ini trennya lagi apa nih Beb? Ya kan lagi gimana nih? Ini kah? Ini gini gitu. Jadi kan harus open mind, harus terima masukan, ya kan, harus humble gitu kan. Dan ketika itu aku percaya pintu-pintu tuh dibukain, ya kan gitu. Dan gak semua leader kayak si Rachel yang mau denger insight baru, apalagi kalau ngerasa lebih muda ya, diajak diskusi. Biasanya ada ageism sebutannya, jadi ngerasa orang lebih muda. Ageism, bahasanya gitu loh. Ageism. Ketika ngerasa orang yang lebih muda itu lebih lack of experience, nah jadinya nggak ada ketemu middle groundnya yang bisa discuss. Atau kita ngerasa orang yang lebih tua, dia lebih lemah, itu juga ageism. Aku suka banget si Rachel tuh cara kepemimpinannya, dia benar-benar mau menerima insight baru walaupun dari anak yang lebih muda seperti aku. Tentunya dong ya kan. Lebih hidup di zamannya dengan teman-teman zamannya. Yang mungkin ya kita kata Rachel mungkin lebih di atas kan beda pemikiran karena beda wisdom. Nah, kita harus mendengar juga dong. Ini bahasanya gimana sih kayak tadi tuh kan. Nah, dengan nyambung ageism itu ya. Nah, dari situ kan juga artinya bisa mengalir ke generasi baby, betul. Gitu kan. Dan kalau mau sukses bisnis harus bisa adjust kan. generasi yang yang lagi hype sekarang. Aku rasa itu yang bikin kita berbeda dari yang lain mungkin ya, karena mungkin kan masalah regenerasi itu bukan sesuatu yang mudah sebetulnya, benar nggak ya kan? Betul. Kita kan handing over our babies to next generations untuk taking care of it.
Tapi kalau kita nggak melakukan itu, soalnya yang lain juga nggak bisa maju juga, ya kan? Karena kan kita melangkah kan kita punya tanggung jawab yang lebih besar kan? Betul. Iya kan? Kayak aku dulu kenal Ruby dari merintis karir sampai sekarang, udah siapa yang tak tahu dia ya kan? Di industri properti dan bisnis dia ada di mana-mana gitu Itu kan? nanti ya. Saling belajar, saling belajar. Senang banget bisa jadi kayak kita combo yang harusnya sih kedepannya bisa membuat The F People Magazine makin besar ya, Ci. Betul. Pilih kita nomor urut berapa? Nomor urut berapa ya, luar biasa. Nah, angka bagusnya angka berapa ya? Tanya dong, mungkin banyak juga pengen tahu F People, F First Class ini isinya apa aja sih? Boleh di-spill juga. Tadi kan baru Iya, penasaran nih orang ya. Apa nih? Isinya apa? Yang boleh apa sih? Ya, silakan. Intinya dalam hal konten yang pasti kita berusaha untuk cari insight yang deep. Jadi misalnya kita ngomongin brand, kita nggak cuma ngomongin karyanya tapi history. History dari brand ini milestone-nya apa, sampai dia berhasil tuh gimana. Karena kan semua pasti punya keberhasilan, kegagalan, ya kan gitu. Lalu juga kami punya akses ke industri-industri yang mungkin niche. Jadi ada di situ, ada private jet di situ. Makanya gue lihat lu sering bolak-balik ya private jet. ada supercar di situ, gitu-gitu kan. Karena kan memang sekarang kan kita tuh banyak orang yang menjadi berlipat-lipat kekayaannya karena investasi misalnya, kan. Kalau udah berlipat-lipat kan pengen memiliki hal-hal yang baru, ya kan, lifestyle yang baru. Nah, jadi dari situ juga kita mesti menyediakan informasi gitu kan, dan link. Dan sebetulnya ini bocoran aja jadi gitu ya. Jadi kita tuh nggak cuma media, kita lagi develop satu platform juga dan sistem yang membuat nanti orang-orang yang memang mau masuk ke dalam industri yang niche ini, yang first class ini, punya akses untuk yang tidak dipunyai semua orang gitu. Jadi nanti kita akan bikin semacam membership gitu ya, tapi itu juga sangat terkurasi. Jadi bukan karena Anda punya uang terus Anda bisa langsung bergabung dengan kami, enggak juga gitu. Jadi kita kurasi juga gitu ini. Apa aja yang dikurasi? Karena gini, kalau dalam dunia luxury itu ada yang namanya QYC, right? QYC is know your client gitu. Jadi ketika kita ini biasanya kita akan lihat backgroundnya dia seperti apa, ini lifestyle-nya seperti apa, supaya kita bisa mengarahkan yang cocok kemana, ya kan? Karena kadang-kadang lifestyle consultant. Kan ada orang yang sukanya sports banget, ya kan? Tapi ada orang yang sukanya leisure banget, ada orang sukanya mager, ya kan? Yang mager-mager ini mungkin kita bisanya resort aja nih modalnya, ya kan? Ininya, namaste gitu kan. Tapi kalau yang orangnya suka sport dan lain segala macam, kita mungkin bisa arahin misalnya yachting, jet ski, ya kan, atau something yang adrenaline rush gitu kan, ininya beda lagi gitu. Jadi kita benar-benar kurasi dan you will meet like the right advisor gitu ininya, bukan cuman trip tapi juga ada experience yang lain gitu. Dan event-event jadi akses ke event-event juga yang itu luxurious, very limited gitu ya. Jadi kayak hanya orang-orang tertentu. Jadi kayak currency-nya bukan money, currency-nya bukan uang, tapi juga akses tersebut kita kurasi sama-sama. Sebuah kebanggaan bisa joinnya tuh. Iya. Karena nggak semua orang bisa. Emang hebat ya Rachel. Very brilliant. Kita ini membaca pasar. Membaca pasar. Karena kan kalau yang gini makin ini kan, makin lama makin makin banyak maunya, kan. Betul. Tapi nggak tahu aksesnya gimana. Nah, come to us gitu. Berarti buat teman-teman di sini yang punya produk atau brand juga ya bisa diskusi ya. Bisa ya. banget, iya. Khususnya yang mungkin lebih high gitu kan, atau produk-produknya yang premium, bisa konsultasi ya. Bisa hubungi kemana, Ci? Bisa mampir ke Instagram kita, ya kan, di _fpeople atau ke website thefpeople.com. Dan juga kalau brand, jadi kita akan jadi partner. Karena gini, ketika
biasanya nih brand owner itu kan pikirannya fokusnya di produk. Iya, betul. Gimana ngembangin produknya supaya bagus, betul, efektif. Begitu produknya udah jadi bagus banget, nggak tahu gimana cara pasarinnya. Nah, benar nggak? Rata-rata gitu kan? Gitu, iya kan, gitu. Nah makanya kita akan membantu untuk kayak ngebedah lagi. Oke, yang ini tuh bisa masuk ke market yang Serain ini, yang ini gini. Iya gitu. Nanti panggil Ruby, nanti dapat bagian uangnya. Iya. Dapat cashback loh, ya kan ini kan. Jadi ini solusi juga. Iya. Jadi solusi zaman now, tapi hebat sekali di tengah banyak sekali magazine yang tutup. Nah ini buka. Orang-orang bilang nekat. Nekat. Tapi kami bilang kami punya visi. Punya visi, punya konsep, gitu kan. Karena yang tadi kami ceritakan bahwa it's not only media. Media itu cuma salah satu platformnya. Kendaraannya. Tapi ujung-ujungnya kita punya akses, kita punya community, kita punya database gitu ya. Yes, ya. Jadi kalau my creative director yang brilliant itu, ya kan, dia bilang kalau other competitor itu tujuannya destinations aja. Tapi kalau kita relationship ya kan. Karena kalau udah baper nggak bisa kalian hati kan. Nggak bisa, udah nyangkut. Itu dia. Nyantol. Kalau urusan hati ya kan. Iya. Dompet isi keluar. Iya. Soalnya gini, ada salah satu teman baik kita juga yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang katanya. Karena kalau udah baper udah nggak bisa. Nah tapi itu adalah strategi kita, relationship gitu. Jadi kita nggak tinggalin orang tengah jalan, nggak cuma memberikan harapan-harapan atau dream-dream yang seolah-olah awang-awang nggak bisa digapai, tapi kita temenin dalam perjalanannya gitu. Jadi pede ya kan. Bahkan yang tergabung dalam komunitas Inner Circle kita itu juga bisa langsung tanya-tanya sama editorsnya. Biasanya kan editors itu kan untouchable biasanya. Ini bisa tanya langsung. Iya, tambah semangat lah ya gitu. Ya siapa kan yang ini kan. Nanti malahan nih, sebetulnya kayaknya pengennya ngobrol sama baby nih, tapi ya udah deh, gue beli aksesnya. Itu dia hebat ya. Itu banyak cara menuju Roma gitu. Benar. Wow. Nah, boleh disampaikan apa yang menjadi core value-nya atau mungkin mau dirangkum boleh dari First Class ini nih, Rachel? Iya. Jadi dalam meredefinisi visi yang baru, semangatnya masih yang sama, karena aku percaya teman-teman yang membersamai kami 8 tahun terakhir ini juga orang-orang yang setia juga. Cuman pencapaian-pencapaian yang baru ini harus kita gunakan dengan cara-cara baru, ya kan? Jadi kita meredefinisi dari yang fabulous aja ternyata itu nggak cukup. Kita mesti naikin kelas kita jadi first class. Tapi itu bukan berarti hanya material ya, tapi cara berpikir, wawasan, cara terkoneksi satu sama lain, dan juga global, gitu. Makanya kita membuka pintu jadi Indonesia, Singapura, Malaysia, doain supaya nanti bisa juga mendunia setelah itu. Dan juga regenerasi dari yang punya visi yang seperti ini di sini 8 tahun lalu, sekarang punya generasi baru yang lebih segar, punya pemikiran yang lebih berbeda, berani mengungkapkan pendapat. Kalau zaman kita kan diem ngomong di belakang, habis itu nggak puas. Kalau mereka kan vokal, ya kan, bisa menyuarakan, tapi kita mencoba mengarahkan vokal tapi terarahnya dengan baik gitu kan, menyampaikannya dengan baik. Jadi semoga ini jadi gandengan tangan dan menjadi contoh bahwa berbeda generasi dan regenerasi itu it works, dan bisa bersinergi. Betul. Setuju. Baby mau tambahin? Silakan. Ya sama sih kayak Rachel ya, mungkin aku nambahinnya harapan aku bisa membawa fresh innovations, more collaborations, dan aku harap kita bisa jadi teamwork yang solid, karena emang Rachel tuh benar-benar best banget sih. Aku sangat menginspirasi beliau dan dipercaya sama orang yang aku get inspired. Itu sesuatu yang amazing sih, jadi tunggu aja ya, stay tune di Instagramnya, dan juga nanti untuk komunitas gebrakan-gebrakan itu pasti bakal diupdate segera.
By the way, pertanyaan terakhir, ini magazinnya bisa didapatkan di mana? Di toko-toko buku di Indonesia dan juga online. Kita ada di beberapa toko e-commerce, toko hijau, toko orange itu juga ada. Itu yang versi digital juga bisa ya? Versi digital bisa. Terus nanti di beberapa aplikasi yang terkait dengan flight, flight juga ada gitu. Terus juga di website kami, gitu. Karena nanti di website mungkin lebih menyeluruh secara holding apa aja service kita dan lain-lain gitu. Bisa langsung dibeli di keranjang kuning. Keranjang kuning ya kan langsung. Hostnya Parumi. Mahal banget nih kayak hostnya nih ya kan. Thank you banget. Thank you so much ya, Rachel, baby. Thank you so much. Ya, sukses buat First Class. Thank you so much. Berkarya luar biasa. Oke, buat teman-teman yang penasaran nanti bisa cek langsung di tadi websitenya atau di Instagramnya. Ini bisa membuka cara pandang baru. Thank you so much ya. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Rachel baby. Bye bye. Bye. Thank